7 alasan mengapa manajer harus memiliki training skill. Banyak organisasi memiliki manajer yang hebat dalam operasional, cepat mengambil keputusan, kuat mengejar target, dan disiplin dalam eksekusi. Namun pertanyaannya, apakah mereka juga mampu membangun orang? Karena organisasi tidak hanya membutuhkan manajer yang mampu menyelesaikan pekerjaan, organisasi membutuhkan manajer yang mampu mengembangkan manusia. Dan disitulah letak perbedaannya. Manajer yang hanya bisa mengelola pekerjaan akan menghasilkan output. Namun manajer yang mampu melatih akan menghasilkan kapasitas. Dan kapasitas itulah yang menentukan masa depan organisasi. Hari ini, tantangan manajer tidak lagi sekedar memastikan pekerjaan selesai. Manajer dituntut membangun tim yang mampu berpikir, bertindak, dan berkembang lebih cepat dari perubahan. Peran manajer telah bergeser, bukan lagi hanya sebagai supervisor, tetapi sebagai penggerak performa, pembentuk mindset, dan akselerator pertumbuhan tim. Karena itu, organisasi modern membutuhkan manajer yang tidak hanya mampu memimpin pekerjaan, namun juga mampu melatih manusia, mampu melatih bawahannya. Alasan yang pertama, manajer adalah pengembang tim. Karena manajer sejatinya adalah pengembang tim, tugas manajer bukan hanya memastikan KPI tercapai, tugas utamanya adalah memastikan kapasitas tim terus bertumbuh. Tim yang kuat tidak terbentuk secara otomatis. Ia dibentuk melalui arahan, pembiasaan, koreksi, dan pelatihan yang konsisten. Dan semua itu tidak hanya dilakukan oleh HR. Itu dimulai dari para manajernya. Manajer yang memiliki training skill tidak hanya mengelola performa hari ini, tetapi membangun kemampuan tim untuk menghadapi tantangan berikutnya. Alasan kedua, mempercepat transfer knowledge. Karena training skill mempercepat transfer knowledge, banyak manajer memiliki pengalaman, banyak manajer memiliki keahlian, namun tidak semuanya manajer mampu mengajarkannya. Padahal pengalaman yang tidak ditransfer akan berhenti menjadi keunggulan individu, dan organisasi tidak tumbuh dari keahlian yang berhenti di satu orang. Manajer yang mampu melatih dapat mengubah pengalaman menjadi sistem belajar dan mengubah pengetahuan menjadi keunggulan tim. Inilah cara tercepat mempercepat learning curve organisasi. Sedangkan alasan ketiga, membentuk mindset. Karena masalah terbesar tim seringkali bukan pada skill tetapi pada cara berpikir. Banyak tim tahu apa yang harus dikerjakan, tetapi tidak semua memiliki mindset yang tepat untuk menjalankannya. Disinilah training skill menjadi penting. Manajer tidak hanya perlu mengajarkan apa yang harus dilakukan, tetapi juga membentuk bagaimana tim berpikir, merespon tantangan, dan bertumbuh. Karena mindset yang benar akan melahirkan tindakan yang benar. Dan tindakan yang benar akan menghasilkan performa yang berbeda. Alasan keempat, meningkatkan performa tim. Karena training skill secara langsung meningkatkan performa tim, manajer yang mampu melatih akan menciptakan tim yang lebih kompeten, lebih percaya diri, dan lebih produktif. Tim tidak hanya bekerja lebih cepat, mereka bekerja lebih tepat. Mereka tidak hanya menyelesaikan tugas, mereka memahami standar. Dan ketika manajer mampu meningkatkan kualitas orang, maka kualitas hasil akan ikut meningkat. Performa tim yang tinggi selalu dimulai dari manajer yang mampu mengembangkan timnya. Alasan kelima, membangun budaya belajar. Karena manajer adalah pembentuk budaya belajar. Budaya kerja tidak dibangun dari slogan. Budaya dibangun dari perilaku yang diajarkan, dicontohkan, dan diulang setiap hari. Manajer yang memiliki training skill menciptakan ruang belajar di dalam tim. Ada arahan, ada feedback, ada coaching, ada perbaikan,
Dan ketika itu terjadi secara konsisten, yang terbentuk bukan hanya tim yang bekerja, tetapi tim yang terus berkembang. Alasan keenam, menciptakan leader multiplikatif, ya, karena manajer yang mampu melatih akan bertumbuh menjadi leader yang multiplikatif. Manajer biasa menyelesaikan masalah, leader multiplikatif membangun orang yang mampu menyelesaikan masalah. Inilah perbedaan besar antara manajer operasional dan leader strategis. Training skill membantu manajer tidak hanya memimpin tim, tetapi menumbuhkan calon pemimpin berikutnya. Dan organisasi yang kuat tidak dibangun dari satu leader hebat, tetapi dari banyak leader yang berhasil ditumbuhkan. Alasan ketujuh, membentuk tim berkinerja tinggi. Karena manajer trainer mampu membentuk tim berkinerja tinggi. High performance team tidak terbentuk karena kebetulan. Ini dibentuk melalui standar yang jelas, komunikasi yang sehat, feedback yang konsisten, dan pembiasaan yang disiplin. Semua itu adalah proses training. Manajer yang mampu melatih akan menciptakan tim yang lebih solid, lebih adaptif, lebih siap menghadapi tekanan. Dan pada akhirnya organisasi tidak memenangkan persaingan karena memiliki orang hebat, tetapi karena memiliki sistem yang membuat banyak orang bertumbuh menjadi hebat. Nah, pada akhirnya manajer tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, tetapi dari siapa yang ia tumbuhkan. Target akan selesai, angka akan berganti, tetapi kapasitas tim akan menentukan seberapa jauh organisasi bisa melangkah. Karena itu, membekali manajer dengan training skill bukan sekedar program pengembangan, ini adalah investasi strategis organisasi. Sebab manajer yang hebat akan membangun tim yang hebat, dan tim yang hebat akan menghasilkan kinerja yang hebat. Jika organisasi ingin bertumbuh lebih kuat, maka jangan hanya latih tim Anda, latih para manajernya untuk mereka mampu melatih yang lain. Keren pasti.